Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad haddatsani man athiqu bihi. Saya diberitahu oleh orang yang saya percayai. Anna Syekh Abul Hasan radhiyallahu anhu tala'a ila Syekh Ibn Mashish radhiyallahu anhu bil mizan. Syekh Abul Hasan itu menyampaikan, memberitahukan kepada Syekh Ibn Mashish radhiyallahu anhu bil mizan, artinya menceritakan tentang kebolehannya, menceritakan kehebatannya. Falam yashumma raihatal wilayah, akibat karena dia bercerita tentang kebolehannya, kelebihannya, pangkatnya, ilmunya, pengalaman, macam-macam lah. Akhirnya dia tidak mampu mencium bau wilayah. Boro-boro dadi wali ning Ambon-ambone beka. Langkas rebat gini. Ning Ambon-ambone beka Kang Badi. Boro-boro nyicipane. Faraja'a thumma tala'a saniyan kadzalika. Datang lagi, dia cerita tentang kebolehannya lagi. Bahwa saya adalah sudah selesai S3 dan saya berpengalaman di bidang ini sekian tahun. Saya anaknya Fulan bin Fulan bin Fulan. Saya adalah, ya begitulah, semakin banyak menyebut saya. Gagal lagi. Faraja'a kama tala'a, bolak-balik, langkah deradat, langkah deredet. Falamma asqatal mizan, ketika dia sudah membuang semua statusnya, kebolehannya, mizan itu artinya bobot ya. Waqtasala min ilmihi, lalu dia mandi junub dari dosa ilmunya itu. Wa amalihi, dan mandi junub dari dosa-dosa amalnya yang dia banggakan, termasuk jariahnya, ya wakafnya, ya segala macamnya barangkali. Wa tala'a faqiran, lalu dia menampilkan kefakirannya, baru dia merasa bahwa dia sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Aghnahullah, baru diberi kelebihan oleh Allah. Jadi bakal pengen belajar bebener, ya ajeng aku bener. Mangsa bener-bener bakal belajar pengen pinter, ajang aku pinter, ya beli pinter-pinter kan ya. Jadi apa? Ya memang dari awal juga sudah diberitahukan bahwa la haula wala quwata itu miftahul jannah tuh, ya artinya begitu. Bahwa kita jangan mengklaim punya apa-apa dan jangan mengklaim bisa apa-apa. Bahwa la haula, tidak ada daya upaya apa-apa, wala quwata, dan tidak ada kekuatan apa-apa, beli duit apa-apa, beli gablek apa-apa, beli bisa apa-apa. Itu dasar awal, miftah itu kunci ya, kunci keberhasilan maksudnya. Wa qala lahu Syekh Ibn Mashish, ya Abul Hasan, tala'ta ilaina faqiran min ilmika wa amalika fa akhadha minna ghina ad-darain. Ibn Mashish setelah itu berkata pada Abul Hasan siapa? Abul Hasan Asyadzuli, kamu datang kepada kami sebagai orang miskin, sewisa teka ngaku melarat, min ilmika, saking ilmu sampean, wa amalika, lan amal sampean. Setelah engkau datang menyatakan tidak berilmu dan tidak berjasa, langka ilmunya, langka jasane, fa khatta minna ghinad darain, Anda baru bisa memanfaatkan dari kami, artinya baru bisa menyerap ilmu kami menuju kepada kecukupan di dunia dan di akhirat. Nafa'anallahu bidzikrihim, semoga Allah memberikan manfaat dengan menceritakan, mengulang peristiwa semacam itu, barangkali saja ada manfaatnya. Jadi intinya mah lebih bagus ku wong ya sing andap asor. Iya, ngaku beli bisa bae sih. Ya, dan satu hal yang paling secara psikologis, kalau orang sudah merasa dirinya pinter,
kita juga mengalami kendala psikologis untuk menegur dia. Mikir ping 10 kita kalau kena wong sing ngerasane pinter. Ujung-ujungnya ngejak ulet ya. Ngomongnya sida mondok ke pirang puluh tahun nang. Konon ya. Mesantren ini dibengen ya. Ya. Sampai-sampai tegang pinter sirat tapi pinter Imam Syafi'i. Tak jawab kita lah yang takwannya bari mendelik ya tak jawab ya pinter kita. Itu. Dan kemudian juga orang yang merasa berjasa. Juga ujung-ujungnya apa? Minta dihormati. Iya, siapa aku? Kan gitu. Ini semua adalah jasaku semuanya. Jadi ya memang jangan dikira bahwa hal itu bukan hambatan. Hijab kita yang cukup berat ya. Bukan yang paling berat. Cukup berat ketika seseorang itu sudah merasa pintar, sudah merasa benar, sudah berada banyak jasanya. Nah, kalau orang itu kepengen dihormati ya gimana ya? Bagaimana bisa benernya ketika orang itu masih minta dihormati? Awalnya minta dihormati, lama-lama gila hormat kok. Dan orang yang gila hormat adalah orang yang tidak mampu menghormati siapapun. Ya kader kondangan, monggo silahkan kau dodok ning kursi seng ning guri, nyewot balik maning. Adang-adang kita maning makanan makan ke logtong. Ya karena dia merasa besar. Ya. Dan ketika dia merasa tidak dihormati itu sangat tersinggung. Iya, itu persoalannya. Apa maning sirane ngerasane ngundaki pinter ning ngundaki pintere gurune sira. Wis pragat. Nafa'anallahu bi dzikrihim wa nafa'a alaina wa nafaha alaina man nafa'alihim. Semoga kita mendapatkan dengusan, mendapatkan hembusan atau ya nafahat itu semerbak ya, nafahat. Maksudnya oleh sriwing-sriwinge lah. Ya. Maksudnya semoga kita mendapat kesejukan dari cerita seperti itu. Hatta nastagni bihim ghinan la faqra mahu abadan, sehingga kita cukup dengan pelajaran ini ya, dan kita tidak akan kekeringan untuk selamanya, tidak akan fakir selamanya. Merasa cukup. Perlu diulas bahwa orang yang merasa dirinya sudah benar, kini wong yang durung-urung bener kini barangan, durung-urung bener, wong bakal ngerasa alim ya berarti durung paham nih ilmu, bahwa ilmu itu tidak ada kesudahannya kok. Misal mentok ketekang di masa mentok-mentok enggak, berarti dia sendiri juga ya jujur saja. Sayyidina Ali mengatakan betul, kullama izdada ilmi izdada jahli. Semakin ilmu saya bertambah, semakin bertambah pula kebodohan saya. Artinya semakin bodoh itu bukan berarti lalu dia jadi bodoh beneran, artinya semakin menyadari betapa dirinya itu sangat bodoh karena melihat luasnya ilmu ini. Saya kira ini hikayat para masyayikh dengan masyayikh dalam bertukar pikiran, bertukar pengalaman ya. Itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Karena bagaimanapun juga Al-Quran sendiri dalam memberikan pelajaran kepada umat Islam ini adalah memberikan pelajaran pengalaman-pengalaman orang-orang pada zaman dahulu. Dan selalu wa min ayatihi wadhkur fil kitabi. Ya kan gitu. Wa idh qala Musa, wa idh qala Isa, wa idh qala, itu semuanya adalah dipaparkan dalam bentuk dialog tentang pengalaman-pengalaman itu. Jadi artinya Abul Hasan Asyadzuli sendiri pada awalnya dia menghadapi kendala, malah cerita yang berulang-ulang bahwa pada akhirnya mah yang dituntut nih tawadhu tuh jangan sekedar basa-basi. Bisa saja kula mati yang tanos, bocah ngertos. Bisa saja orang itu datang dengan rendah hati. Tapi itu kebanyakan saya merasakan hanya berpura-pura. Hakikatnya dia masih sombong juga kok. Satu bukti awal, ketika dia berhadapan dengan orang yang dianggapnya statusnya di bawah dia,
Dia tidak rendah hati kok, besar hati. Congkaknya muncul. Berarti dia baru merendahkan dirinya ketika yang diajak bicaranya itu ada orang yang dianggapnya lebih tinggi. Kalau di bawah dia muncul juga sombongnya. Berarti basa-basi, berarti tidak asli. Rendah hati itu sebetulnya bukan kepada sesama manusia. Rendah hati kita hakikatnya adalah kepada Allah. Kalau kita rendah hati kepada Allah, pasti kita akan hormat kepada siapapun. Bagian golongan petek belek, bagian tukang beca, bagian tukang macul, bagian wong kafir gak tetap hormat. Yang beragama lain hormat kok. Kita juga ketika yang datang itu adalah seorang pendeta, ya saya hormati. Bahkan saya lebihi penghormatannya dari orang biasa karena dia adalah tokoh di komunitasnya. Ya. Ketika kita melihat orang tidak melihat pangkatnya, tidak melihat statusnya, tidak melihat hartanya, tidak melihat ilmunya, yang penting makhluk Allah kita hormati. Jadi sejak kapan kita bisa tawadhu yang hakiki? Setelah kita bisa melihat kebesaran Allah. Kesimpulan. Ya kan benar. Sebab kalau melihat kebesaran manusia mah begini saja. Iya, Abu Rizal Bakri Sudi. Barusan saja saya tadi melewat jalan tol Bakri Tol Rodia. Waduh, jalan tol Bakri pirang triliun duit cek. Saya nggak kagum. Bakal kita diparingi bisa, ya bisa kita. Bakal usul maringi bisa beli. Abu Rizal Bakri bisa, ya lagi diparingi bisa. Kang Bat gak bakal diparingi bisa beli. Bisa beli tadi triliuner, ya bisa. Iya. Jadi standarnya itu, tawadhu maksud saya adalah hakikatnya kepada Allah juga. Kalau sesama manusia Maya, tetap bahasa-bahasanya itu sangat relatif sekali. Kapan kita bisa melihat kebesaran Allah? Nah di sini diperlukan pengetahuan. Bisanya Anda tahu keilmuan seseorang, mengukur ilmu seseorang, minimal Anda sudah mengetahui ilmu itu. Waduh, ini saya baru tahu nih ahli nahu ini nih. Orang yang bisa menilai seorang ahli nahu berarti bisa ilmu nahu enggak? Bisa. Kalau dia nggak bisa, yo nggak mungkin. Waduh, bahasa Inggrisnya hebat. Ternyata yang menilai hebat nggak bisa bahasa Inggris, bener gak penilaiannya? Nah makanya ketika Anda bisa melihat kehebatan Allah, Anda harus didukung dengan keilmuan-keilmuan yang menunjukkan betapa hebatnya Allah dalam penciptaannya ini. Wong gawe geblok karo wong gawe mobil pinter ndi? Mobil karo kapal? Kapal karo Challenger? Karo Wulan? Ya, semakin produknya semakin hebat, maka penciptanya itu lebih hebat. Nah, ketika kita mempelajari fisika, kosmologi, matematika, geologi, oceanologi, meteorologi, simbangsa jijian kah? Betapa hebatnya Allah. Kalau pengetahuannya hanya sebatas tentang haram dan halal, ilmu-ilmu sosial dalam artian hukum tidak mengungkap kebesaran Allah. Cirine semakin mendalam keilmuan hukumnya, semakin lelet tukarane. Seorang pengacara, seorang hakim dengan seorang dokter spesialis paru-paru atau seorang dokter spesialis mata, lihat perilakunya, wis langka omongnya, bakal dokter spesialis mah paham li. Terus orangnya lembut, pengetahuan tuh memoles loh. Iya, tapi bakal di bidang hukum pada ngaku bener DPKP kan. Iya, saya kira seperti itu.
Apakah memang ilmu itu berpengaruh? Iya, keilmuan sangat mempengaruhi perilaku kita. Orang kalau nggak ada ilmunya ya gimana ya? Ya dalam artian begini, bisa saja orang itu bodoh, dia beriman kok. Tapi tetap saja orang beriman dan berilmu statusnya lebih tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Itu. Semaina hadhil waridat allati tatajalla bil haqa'iq wal ulum innama hiya waridatu ahli nihayah. Kemudian kebolehan kaun ini, limpahan-limpahan ini itu bisa terjadi waridat itu sebagai wangsit juga bisa. Intuisi, wangsit, ilham yang muncul, allati tatajalla yang muncul bil haqa'iq wal ulum, ya, dengan kebenaran-kebenaran, ilmu pengetahuan, science and technology, knowledge, ya, kayak itu. Orang menemukan keilmuan-keilmuan, para inovator-inovator seperti Nabi Yusuf, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ya ahli di bidang perkapalan. Dia orang yang mempunyai ide bagaimana membuat kapal yang kokoh, yang stabil, yang bisa tahan dari hempasan ombak dan sebagainya. Nabi Yusuf juga teknologi, ya, bagaimana mengawetkan bahan makanan pokok sampai 7 tahun. Bangsa kita dengan 220 juta, dengan banyak sarjana teknik, sarjana gizi, sarjana pangan, sarjana pertanian, belum ada yang mampu menyimpan gabah untuk 1 tahun saja yang kira-kira tidak rusak, masih belum mampu. Anda tahu beli? Mampu apa pesan itu? Iya. Barang Nabi Yusuf bisa mengawetkan gandum sampai 7 tahun. Belum ada formalin, mau ngasuh bae formalin. Oh iya, cuman ya yang jadi masalah bahwa teknologi itu hilang, tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya justru karena itu, apakah itu trademark Nabi Yusuf atau mungkin gimana? Dan ini teknologi, bukan persoalan hanya sekadar mukjizat bangsa Bim Salabim yang enggak dengan teknologi. Dari mana belajarnya? Ya itulah tatajalla bil haqaiq wal ulum, sehingga tanpa belajar juga dia kaligane. Seperti halnya Newton menemukan gravitasi bumi juga kaligane. Iya. Dan banyak dia menyumbangkan pengetahuan yang luar biasa. Einstein juga sama, Imam Al-Ghazali juga sama, Ibnu Sina juga sama. Dan ternyata orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah yang luar biasa tidak mesti dalam satu agama kok. Lah ya. Ini putar ngapain? Saya generalisir ini seperti artinya jangan sampai ada klaim bahwa Islam baik. Ya enggak dong. Sekalipun saya mengatakan berkali-kali, memang dalam peradaban manusia umat Islamlah yang paling banyak berjasa, yang menjembatani peradaban lama dengan peradaban baru. Karena peradaban Yunani itu yang sekarang menjadi cikal bakal peradaban Eropa itu tadinya sudah tenggelam, digali kembali oleh umat Islam. Orang Eropa mempelajari peradaban Yunani itu dari orang Islam, tidak langsung tidak. Nah, dan ini yang dipungkiri oleh para orientalis barat itu yang tidak mengakui, ya, dengan istilahnya asyarqu wal gharbu gharb wa bainahuma la yaltaqiyan. Barat adalah barat dan timur adalah timur, antara keduanya tidak pernah bertemu. Mungkin beli ngaku kini. Padahal Islamlah yang menjembataninya. Disebutkan dengan jembatan emas. Jasa mereka. Ya, ini sebab Aristoteles, Socrates, Plato, Pythagoras dan lain-lainnya itu sudah tidak terdengar di Eropa. Sudah tertutup. Iya, pahlawan-pahlawannya yang Islam juga.
Dan Islam juga dalam peradabannya ya pada zaman dahulu kala tidak didukung dengan temuan-temuan teknologi seperti sekarang. Dengan gagasan-gagasan yang hanya dengan kecerdasan otak pemberian Allah menemukan hal-hal yang luar biasa kok. Al-Biruni diakui dunia barat sebagai ahli matematika, ya kan, ahli astronomi. Ibnu Sina juga sama diakui, ya kan, sebagai bapak kedokteran. Ibnu Khaldun juga diakui sebagai bapak sosiologi. Dan sayang di Indonesia, di pesantren-pesantren dan di sekolah-sekolah tidak diajarkan sumbangsih umat Islam terhadap peradaban dunia yang minimal menjadi kebanggaan kita. I'm Muslim, dengan sebangga aku Muslim. Ya, karena merasa berjasa kan begitu persoalannya. Ya ternyata enggak, meleot. Tidak ada yang dibanggakan. Nah ini juga saya merasa kecewa ketika umat Islam merasa bangga juga tidak, merasa senang juga tidak, diberi hidayah iman Islam tuh. Malah justru merasa direpotkan, merasa terbelenggu oleh agama ini. Ini saya merasakannya. Nah, makanya saya berbicara berulang-ulang ya. Ya semoga Allah mengampuni kita aja lah. Betul Kang Badi. Jadi selama ini Islam itu nampaknya agama elit yang berkecukupan, yang pakai cadar, yang auratnya nggak boleh keluar, ya sampai kemudian orang kaya, orang pinter, para ulama, para kiai, sedangkan tukang beca, tukang gebot mah tidak terakomodir, supir taksi. Iya. Ya artinya tidak pernah diberikan solusi. Yang penting ya kudu jamak dan qasar dilakukan untuk orang yang musafir. Ini pemahaman saya bisa merekam. Jadi karena itu musafir, jadi kita boleh jamak tuh kalau kita sudah keluar, baru disebut musafir. Kalau masih dalam rumah berarti belum bisa jamak kan? Jadi udah keluar aja kan gitu. Iya desa lah, dari desa dulu dengan sekarang lain. Dulu Mas Cirebon satu desa, kemudian mbahku Sangkan. Kini tadi pirang atas desa kan kok. Ya, pengertian desanya berbeda juga. Ya kan gitu. Begini, dari sisi maqasidus syar'i, kenapa orang bepergian boleh sholatnya di jamak ataupun di qasar atau jamak dan qasar? Karena pertimbangannya adalah memberikan keringanan. Barangkali di tengah jalan nggak ketemu air, barangkali pakaiannya kotor, barangkali ada kesulitan, iya kan? Jadi apalah artinya harus keluar dulu? Karena ini diskusinya itu sekitar makna musafir, orang bepergian, jadi dia harus pergi dulu. Tetapi tidak melihat dari maqasidus syar'inya memberikan keringanan orang yang bepergian, barangkali dia dalam keadaan terlambat kereta, tergesa-gesa, ya kan begitu, sehingga nggak sempat sholat lagi, mungkin nggak ketemu air, mungkin dia ada bahaya di perjalanan, ya kan begitu, sehingga dijamak saja. Jadi artinya kenapa tidak dijamak di rumah? Zuhur, maksud kan ya, zuhur, asar ditarik, metu pur beli tekang Jakarta, maghrib karo isya. Dari sisi maksudnya memberikan keringanan orang kepada musafir. Nah kalau suruh di sholatnya di jalan ya berarti bukan tambah memberatkan juga dong teman. Nah ya itulah pemahaman mama ini sih apa namanya, bukan lagi berfatwa. Iya, keringanan. Jadi sebetulnya ya saya kira begini Kang Ben, syariat Islam diturunkan di Jazirah Arabia, tepatnya di Makkah dan di Madinah. Menurut sampeyan,
ini syariat Islam ini mempertimbangkan situasi dan kondisi lokal enggak? Mempertimbangkan enggak? Pertimbangkan, nggak bisa. Nah, lamun mulai dermayu akan terjadi berbeda. Lokalisasi. Ada teman. Ya itu lokalisasi dong. Oh, jadi kalau orang yang imannya masih lemah, ya wis yang ringan saja. Udah kuat, ya harus yang lebih berat lagi. Tetapi ya, ya, ya. Begini, Allah sendiri ini, Sang Pencipta, berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul azim. Allah ingin memberi tugas kamu yang ringan-ringan saja. Karena manusia diciptakan lemah. Ini sangat fundamental sekali nih. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi standarnya adalah standar kemampuan. Dan kemampuan itu adalah sangat personal. Ya kan begitu. Nah, ketika seseorang itu mampu, ya silakan. Kalau tidak mampu, yang penting laporan gitu aja kok. Kalau beli mampu, wis beres barang makan gitu. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ente bisa gotong setengah kintal, kenapa harus 10 kilo? Ya setengah kintal dong. Nah, kalau saya mampunya 10 kilo, ya 10 kilo. Tidak mungkin Allah menyuruh lebih dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini berulang-ulang, ini sangat fundamental sekali. Jadi artinya ketika kita, Nabi Muhammad juga mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Jadi jangan sampai ada kita upaya untuk mempersulit. Itu. Jadi itu tinjauan para mujtahid begitu, tapi kita melihat fakta di Al-Quran dan hadisnya itu mengarah kepada jangan mempersulit. Saya bagaimanapun juga ini saya merasakan bahwa banyak orang yang merasa dengan kewajiban-kewajiban syariat Islam ini merasa terbebani dan menjadi repot.